pendeta dan penata layar untuk naik ke atas panggung, dan para dewan pengurus juga panitia mengambil tempat duduknya masing-masing. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Amang Sintuan. Silakan Amang. Shalom. Sekali lagi shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dulu ya. Kita bernyanyi dari Hidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Dalam sukacita yang besar, kita memulai kebaktian buah tahun 2023 ini di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega,
yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yang Maha Kuasa. Aku adalah Alpha dan Omega, Firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Beginilah firman Tuhan, Raja Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada lain selain daripadaku. Aku adalah Alpha dan Omega, yang awal dan akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih sebab Engkau telah memberikan kepada kami tahun 2023 dan kami telah menjalani sampai hari ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar beroleh hati yang bijaksana. Teguhkanlah hati kami agar mampu mempercayakan hidup kami di tangan-Mu. Kuatkanlah mata iman kami agar dengan tajam dapat melihat bahwa kenyamanan kami ada di tangan-Mu. Berkatilah kami beserta dengan anak-anak kami dan semua keturunan nenek moyang kami, Opu Tuhan Merunggi Utara, serta kuatkanlah kami dengan kuasa-Mu, sebab hanya dengan demikian kami dapat berbuah menjadi berkat bagi sesama. Tumbuhkanlah iman yang teguh kepada kami dan bahagialah hati kami agar kami selalu hidup dalam iman percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari NKB 188 ayat 2. Pengakuan dosa dan pengampunan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Bapa di surga, kami mengaku bahwa kami semua adalah orang berdosa. Kami sering berbuat terus-menerus dengan kehendak. Firman-Mu sendiri berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya Bapa, itulah keberadaan kami. Kami sering melanggar perintah-Mu. Ampunilah kami. Janganlah Engkau mengucapkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan Tuhan kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau
dan agar segala perbuatan dan perbuatan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama yang kudus itu. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih Dia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita, kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 64 ayat 5.
Kita bernyanyi dari puisi nomor 64 ayat 7. Firman Tuhan janji penyertaan. Mari kita mendengar bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi orang yang percaya dan setia padanya. Bukankah telah berkatakan kepadamu, kuatkan menciptakan hari ini. Jangan kecil dan kalah hati, sebab Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Syukurlah orang berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan berdiri dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon yang ada akan bertuburkan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan yang api tidak akan membakar engkau. Sampai masa tuamu, aku tetap hidup, dan sampai masa putih rambutmu, aku meninggalkanmu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung terus. Aku mau mengikut kamu dan menambahkanmu. Tuhan telah memberikan kepadamu juga seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang mengikuti. Setiap kali yang mempertajam pendekatanku untuk mendengar seperti orang murid. Saat ia untuk belajar dan bukit bergoyang, tetapi kesetiaan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang kasih kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakannya. Amin. Kita bernyanyi dari puisi nomor 217 ayat 1. Oh
dilanjutkan dengan bersalat oleh Bapak Sintu Osman Tagawa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, tidak syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan pimpinan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Engkau melihat dari kerajaan Tuhan, kami dinobat Dr. Nami Tuan Baruni Hutagaul Guru Bere, secara khusus dinobat Dr. Nami yang hebat-hebat berkumpul bersatu hati pada hari yang indah ini Tuhan, untuk mensyukuri atas segala penyertaan pimpinan tuntunan di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, tentunya kami berkumpul hari ini memohon kehadirat Tuhan, agar kiranya Tuhanlah yang memimpin acara demi acara kami pada hari ini. Engkau jauhkan dari segala gangguan, sehingga damai sejahtera yang daripada-Mu bisa kami rasakan, dan kami penuh kegembiraan hadir bertemu dengan saudara keluarga kami. Tuhan, inilah saatnya kami Tuhan untuk mengucap syukur kami di awal tahun, mulai tahun di tahun 2023 ini. Tentunya banyak rencana, banyak yang akan kami sampaikan kepada Tuhan, terutama di tahun-tahun yang lalu yang belum bisa tercapai. Kami memohon kepada Tuhan seluruh Nopal Tuhan Baruni Hutagaul BPBD yang ada di Jabodetabek ini Tuhan, maupun yang ada di mana-mana. Engkau yang memberkati kami, berkati pekerjaan tangan dan pikiran kami, berkati semua perjalanan kami, apapun rencana kami ke depan. Tuhan, secara khusus juga kami berdoa kepada-Mu saat ini, kepada saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa hadir. Kau mengetahui Tuhan, mungkin oleh karena sedang sakit, ataupun sedang bekerja mencari nafkah, atau apapun situasi dan kondisinya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, berikan kekuatan bagi yang lemah, berikan ya Tuhan yang terbaik untuk saudara-saudara kami tersebut. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan kepada seluruh pengurus dari Nopal Tuan Baruni Hutagaul BPBD saya ngajar di Tuhan sejauh tahun ini. Kiranya Engkau satukan hati dan pikiran kami agar kami bisa menjadi pengurus-pengurus yang baik, memberikan yang terbaik, agar temuan kami Tuhan menjadi temuan yang selalu mengucap syukur dan selalu berdoa kepada. Begitu juga Tuhan acara demi acara yang telah kami lakukan pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kaulah yang membimbing kami, menuntun kami Tuhan, agar semua acara yang kami lakukan di sini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami mau berdoa untuk negara kami Tuhan, berkati negara ini agar damai sejahtera yang daripada-Mu tercurah ke dalam pemimpin-pemimpin di negara ini, dari yang tertinggi sampai yang rendah. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, berkati kami Tuhan, Engkau yang selalu ada di hati dan pikiran kami. Bapak yang baik, banyak dosa pelanggaran kami, ampuni kami Bapa, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari poin nomor 7 ayat 43. Amin.
Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas. Shalom. Shalom. Gugur suara terlihat. Kalau memang sudah undang apa-apa boleh aja. Alaikum warahmatullahi tetap dalam sukacita. Amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih firman Tuhan, bagi kita bahwa ibadah pertanyaan doa kita di hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1. Ibrani pasal 13 ayat 1 saya bacakan untuk kita. Nasihat dan doa selamat. Pelihara kasih persaudaraan. Pelihara kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang terkasih, ada orang somas kita jumur merah penyakit lebih tiba. Nama saya Pendeta Desmond Christian Pagao, mengalak Dosis Turus, jalan saya berbeda jalan di hari generasi penerus, nomor keluar Gatsediel dan Marsio Pagao. Dalam hari waktu masih akan lebih garis sapong. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita tentang kapal tak bertulang. Suatu ketika ada sekumpulan orang yang berjumlah 100 orang yang berteman bersahabat. Bahkan dibilang mereka itu sudah sangat kompak. Mereka berencana akan membangun sebuah kapal, membangun sebuah perahu yang lebih besar, supaya mereka nanti bisa tinggal bersama-sama kemanapun dan apapun tujuan, mereka selalu bersama. Mereka begitu bersemangat untuk membuat kapal ini dengan konsep yang sudah disepakati. Dan sampai kapal ini selesai dibuat, persahabatan mereka masih begitu akur. Hingga sampai kapal itu selesai pun, mereka semakin kompak, bahkan seperti keluarga. Dan diumumkanlah setelah kapal itu selesai, diumumkan supaya setiap orang membawa barang dan kebutuhannya masing-masing, karena mereka semua akan tinggal di dalam satu kapal. Sampai beberapa lama kemudian, persaudaraan mereka begitu akur. Tumacay uli di dalam pasawan kasih dari bagasan para ini. Hingga sampai beberapa lama kemudian terjadilah sesuatu hal. Ombak yang begitu besar datang menghantam kapal itu, dan hujan angin yang begitu pernah mereka alami. Biasanya mereka hanya mengalami ombak-ombak kecil, tapi pada saat ini ombaknya begitu besar dengan angin yang begitu kencang, juga hujan yang menghantam kapal. Karena situasi yang begitu genting, diumumkanlah supaya semua penumpang masing-masing harus membuang barang bawaannya supaya kapal itu bisa selamat, sehingga mereka masing-masing harus membuang muatannya untuk mengurangi beban dari kapal ini. Akan tetapi setelah rapat, ternyata ada beberapa tua-tua yang mengarahkan supaya banyak orang-orang yang masih muda yang terlebih dahulu membuang barang bawaan. Dan ternyata setelah mereka membuang barang bawaan, karena mereka menghormati orang-orang tua itu, akhirnya kapal itu pun selamat. Mereka kembali hidup dengan damai, dengan tenang, menjalani hari-hari mereka di atas kapal. Tapi hari berlalu, waktu berlalu, dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap rapat-rapat mereka, ternyata
para orang-orang tua ini menganggap bahwa keberhasilan mereka mengalahkan orang muda itu dulu akan dilanjutkan sampai sekarang. Semua yang mereka putuskan, semua yang mereka rencanakan, semuanya itu diputuskan oleh para orang-orang tua. Hingga akhirnya para orang tua inilah yang lebih mendominasi secara penuh. Nunga kami orang Nasida mengatur. Karena hal itu akhirnya para kaum muda itu pun merasa kecewa, dan mereka pun satu persatu pergi meninggalkan kapal. Mereka satu persatu pergi meninggalkan perahu itu, dan tinggallah para kaum muda. Dalam orang akan tua dulu di bagasan kapal ini, di bagasan pada ini, ketika muda Nasida lalu pada ini. Akhirnya mereka pun hanya bertahan sebentar, dan kemudian juga meninggalkan kapal itu. Itulah kisah kapal besar tanpa tuan, dan kapal itu sampai sekarang masih tanpa tuan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sering memang di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita, hanya dalam perayaan-perayaan sukacita, hanya dalam pesta-pesta, kesatuan hati itu terlihat di dalam satu-satu pergumulan. Tapi begitu pergumulan terjadi, bisa-bisanya orang itu pura-pura tidak tahu. Ketika terjadi persoalan, bisa-bisanya orang itu buang badan. Ketika terjadi kesulitan, banyak orang yang merasa bahwa itu bukan tanggung jawab saya. Tapi saya yakin kalau di tumpuan peperangan urusan yang menerima tangan dan suami, amin, amin. Karena apa guru di komplain itu suami. Ya, alam guru suara itu jadi karena terlalu cetar membahas. Oke. Ubah ini do amalnya akan harus ada tugas dalam setiap persekutuan. Apalagi gereja, dia kepenuhan harus ada tugas. Seroh asa pikiran, seperti apa? Ini yang harus menjadi dasar fondasi kasih. Itu sebabnya dalam pasal ini juga ditekankan mengenai kasih persaudaraan. Apa landasannya? Harus begitu kuat dan begitu murni yang dilandasi oleh kasih Kristus. Dan jalan untuk melakukannya adalah mati tulu esi saroha sapikiran doho sapakiraman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, turimacai ulido jalarigando melalui saroha sapikiran yang undang-undang supaya apa? Suatu gebero kita akan mengawadok mau ngeluluk kita kalau naw nak kiai juga artinya kalau itu apa yang ada mati-mati ini salah kalau naw nak kiai juga jadi tono itu naw sama kilangan so membuat di kota Medan bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ibu juga bekerja sama, lain tidak sama-sama bekerja. Oleh sebab itu harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tunggu macam uli jalan gando amalina. Hidup bahagia hidup dan tua-tua dan jodoh. Hal hariara si dua datang. Nyerahan somak-nama. Molodum sahut dosa hati. Daun bertupak kekosong. Pelang doa. Amin. Ikut dulu apa sih soalnya? Odo sada upasana paduhon, rekod ni sada pasawan, rekod ni hasada dulu, ditolak-tolak ya kan? Persekutuan, apalagi di kota-kota lagi. Mungkin di kota orang bulan mengalah nasional memakan kota perkumpulan.
Nah, sementara itu tolat kapal seorang terlebih dia ke umum. Kalau itu orang mungkin dia merasa bahwa dia mampu hidup sendiri. Dia merasa bahwa dia mampu melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Mampu untuk melakukan kegiatan pulau sehari tanpa bantuan orang lain. Jadi kalau seorang bisa kuat, mau tinggi, dan ada pulau kan masuk semua. Allah yang tembak tukul beruna, mana yang terpasu-pasu, mana yang mates, itu mendaftar. Alamah kalau orang berikutnya loh, dongan, dia pada tidur ikut nama kita, dan itu harus tetap teguh di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Kalau dia tahu dalam peradaban. Dalam kehidupan sehari-hari juga itu sangat penting sekali. Odo kunci jalan sino kulina ulawi hapa di sino kulina akka nasaujuran oleh apa ya dari Nabi. Sobama gula-gula enek bangun manak bang. Tidak hanya pesta, artinya dalam kehidupan sehari-hari hal itu juga harus ditunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kasih persaudaraan itu akan menciptakan kerukunan. Ternyata kerukunan akan membawa berkah bagi orang-orang yang hidup. Menurut hukum dojolma itu pas-pas itu kita ambil contoh dalam hidup keluarga. Ketika dalam hidup keluarga itu si bapak si ibu sering bertengkar, si anak juga begitu, berkat Tuhan itu akan jadi. Tetapi ketika kerukunan itu hadir di tengah keluarga, ketika kerukunan itu hadir di tengah membuat peperangan perusahaan yang tiba-tiba, maka berkat Tuhan menggunakan semakin berlimpah. Amin. Ini kalau memang hidup dua orang golongan akan berharap tinggi dan kompak dan akur. Jangankan dalam satu golongan, nama harapan ini, abang nak dina atau tidur rumah, kalau udah bilang kompak, apalagi kalau nama kita tujuh ada rumah tiap-tiap di dalam kan, kalau keluar mau orang yang keluar di mardum di tanah. Ini artinya yang mau dikatakan di sana. Sering kalau kasih persaudaraan itu jadi luntur gara-gara uang, gara-gara harta, gara-gara jabatan, gara-gara itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ubahnya itu akan orang Moluna makhluk kerukunan ini di dia dikasih. Di manakah sukacita itu? Tapi kamu bahwa itu akan menciptakan berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi sebagai orang-orang percaya kita dituntut juga menjadi orang-orang yang bisa mendamaikan. Pada hari jauh pada minggu orang yang bisa mendamaikan orang lain tentu dia harus berangkat dari dirinya sendiri. Ketika kita ingin mendamaikan orang lain, kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Karena banyak orang gagal mendamaikan orang lain karena dia mengalami konflik laten. Dia memiliki beban di dalam hidupnya dan dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ego sering menjadi penghalang di dalam diri kita untuk bisa berdamai dengan orang lain. Karena ego itu adalah kendala kita yang pertama.
Ego mengarahkan kita asa ketong mentori diri. Itu sikap egois. Ego mengarahkan kita untuk selalu membenarkan diri. Dan yang kedua, ego mengarahkan kita asa mertubuh Tuhan. Ego mengarahkan kita untuk menggerakkan jari telunjuk kita ini dan berkata, dia yang salah. Itulah egoisme. Itulah ego yang ada dalam diri setiap orang, sehingga dia sulit untuk berdamai dengan orang lain. Sehingga apapun dan bagaimanapun upaya yang dilakukan tidak akan sampai kepada kata damai. Hidup baik, saya hidup di Bagasa saat ada yang dikatakan maka kamu. Karena damai itu adalah kunci. Setelah berdamai baru adalah kerukunan. Di dalam kerukunan itulah akan dapat berkat-berkat Tuhan dan kehidupan. Apa itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus? Mungkin boi orang kita di sana-sana ikan. Boi orang kita di sana-sana tempat kehormatan Allah yang masalah. Inilah yang disebut dengan kesetiaan dalam keramaian. Ratu ibadah merupakan asing Allah yang bersama, berada di tempat yang sama belum tentu memiliki kebersamaan, dan mengerjakan sesuatu bersama-sama juga tidak menjamin adanya kebersamaan. Jadi yang terpenting adalah bukan di mana kita bisa bersama, tapi bagaimana kita bisa bersama. Jangan melandaskan kebersamaan karena ada maunya. Jangan melandaskan kebersamaan ala yang paling pengaruh. Jangan bersuka. Kemarin kita, alaikum. Jokal-jokal duduk lagi. Kita berjokai, dia berbuat ada sesuatu. Itu berjokai. Jangan melandaskan kebersamaan karena ada maunya. Oleh dia morong disakiti rapedanya sendiri. Jadi kalau ada maunya baru mau bersama. Kalian mau kira-kira kalau itu kedilai ibadah, tak mau ibadah sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nafs ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa sebenarnya kerukunan itulah yang menjadi kunci di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah hubungan. Ekonomi bersejarah, dia harus ada saling membantu. Jadi saling itu suatu bagian orang merasa ikut dibantu terus. Ada begitu orang. Tidak orang yang saya tahu dibantu, mau hirup gitu. Tak kiamat itu tidak ada orang di dunia ini yang harus selalu dibantu. Karena setiap orang juga memiliki kelebihan dan kemampuan yang masing-masing. Oleh sebab itu pakailah semuanya. Yang aktif tentang kehidupan masyarakat harus bisa menjadi pejuang-pejuang ini. Hai para Tuhan Yesus Kristus di Yohanes 1:24 ini. Asa masalah manusia mahu sonal makaholi hamu jelasan di bonohala hamu sisa supaya nampak bahwa para pesan yang hebat-hebat adalah pengikut Kristus. Amin. Menjadi kalau dari Bagasa Kemuri adalah istri masa sama dia deh mengenai Tuhan. Tapi hendaklah setiap orang yang melihat semua peperangan opusnya yang hebat-hebat adalah pengikut Kristus. Jadi nanti kalau tulis sarona sapikiran kok sapikiran Allah yang terbaik manusia 2S9 iman saling mengakui
saling mengaku dosa. Nagoro mau berharap mengaku dosa. Allah saya juli dirina anak dormi raja. Jadi ini juga menjadi kendala bagi kita. Ketika orang Batak selalu dicekoki dengan istilah dormi raja bahwa anak raja bahwa itu pakai disapa dan usil. Anak raja doang. Dan dia minta maaf. Apalagi mau dia kalau bahasa Batak memaafkan, ada nih bahasa Batak memaafkan. Tidak ada, karena memang orang Batak dulu tidak pernah kenal. Jadi harus dari situ berangkat. Abdullah masa luhut akan kesombongan, asal kemudian pasaran. Yang kedua, saling mengampuni. Jadi kalau sudah ada permohonan maaf, tentu harus ada pengampunan. Itu yang menjadi kunci. Bolongan anu pengakuan dosa, kalau dosa saling mengampuni. Sama seperti sebuah istilah mengupas apel ya. Mau sebut saja contoh mengupas apel. Apel di tangan kiri, pisang di tangan kanan. Ketika kita mengupas apel ini, tiba-tiba tangan kita tersayat oleh pisang tangan kiri. Pertanyaannya, apakah tangan kiri ini secara otomatis akan memukul tangan kanan ini? Tidak. Allah sangat tidak. Mau Tuhan cipta lagi ini bisa dia juga akan merasa. Hidup merasa empati kepada setiap orang. Ketika tangan kanan memegang pisau, tangan kiri memegang apel, lalu tangan kiri kita terluka, maka tidak secara spontan tangan kiri akan memukul tangan kanan. Soloni manian kita nang di pasawata oparan opusanian legal. Soal hubungan nang pada jauh di bagasan oleh Kristus. Ada musuh kita ini. Di bagasan oleh Kristus di pada jauh baron harus jalan kasih Kristus. Ikut potongan kita niat di bagasan nama sahabat. Mari kita juga harus jaga persaudaraan. Udur rumah kita masih aminan selama nyawa. Udur rumah kita kebetulan hidup rukun bersama dalam Tuhan akan membawa berkat bagi kita. Persauran songon sada jalan, persauran songon sada inganan di dalam jauh kesukasi nama Allah siap Tuhan. Saya diramoti Tuhan jalan masuk Tuhan imam selalu kita para opusanya deba-deba. Amin. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami memuji dan menyembah nama-Mu yang besar, karena kasih dan kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami. Baik kami dalam satu hidup melakukan segala aktivitas kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan juga tambahkan hikmat dan sukacita dalam hidup. Dan kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang menghantarkan kami di tempat ini bersekutu dengan saudara-saudara kami. Peparan Opu Sanian Beli. Tuhan kiranya juga yang selalu diberkati kami pribadi dan masyarakat. Tuhan tambahkan kepada kami kesehatan, kekuatan dan juga sukacita, sehingga dalam setiap aktivitas kami masing-masing kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, dan hidup kami bisa menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua panitia yang telah dipilih untuk bisa melangsungkan acara. Tuhan kiranya juga tambahkan kepada mereka berkat-berkat dalam kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan juga sukacita,
sehingga mereka tetap mampu melakukan yang terbaik untuk setiap acara kami di hari ini. Tuhan kiranya juga yang menambahkan berkat-berkat dalam setiap pekerjaan baik yang mereka lakukan dimanapun itu, sehingga setiap pekerjaan mereka itu dapat membuahkan hasil yang berbaik. Mereka dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, dan dari situ dapat menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami semua yang berkumpul di tempat ini, mulai dari anak-anak sampai dewasa, mulai dari yang muda sampai yang tua, Tuhan kiranya juga yang berkati kami. Tuhan berikan kepada kami kesehatan, sukacita, dan juga umur yang panjang, sehingga dalam hidup kami sehari kami tetap mengandalkan berkat-berkat Tuhan, untuk kami bisa bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, dan juga berdoa Tuhan untuk pengurus pengumuman peparang letusan yang tiba-tiba. Tuhan kiranya juga yang menambahkan kepada mereka hikmat yang dari beragam, sehingga dalam melakukan setiap keputusan mereka dapat melakukannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan hendak ke tempat ini, Tuhan kiranya hantarkan mereka, sehingga mereka dapat sampai ke tempat ini dalam keadaan sehat dan juga sukacita, dapat bersama-sama dengan kami di dalam acara kami. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang tidak mendapatkan makanan dan kekurangan pakaian, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan kiranya pelihara hidup mereka. Pakai kami Tuhan orang-orang percaya untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, sehingga nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami adalah manusia yang tidak mampu berdosa dan kesalahan. Kami datang ke hadapan yang kudus memohon ampunilah, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Oki Daulat. Salam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkan sebuah doa, izinkan saya akan memberikan sebuah kesaksian tentang pengalaman hidup saya pada saat virus corona. Mohon maaf karena saya membaca teks, maklum karena saya ingat sudah lemah. Pada saat virus corona atau COVID-19 melanda dunia, seluruh perekonomian dunia amblas atau merosot. Seluruh perekonomian dan juga PHK terjadi di mana-mana, dilarang keluar rumah, lockdown di mana-mana. Yang meninggal dunia sudah berjuta jumlahnya. Tetapi bagi saya berbeda. Pada saat COVID itu terjadi, saya mendapat berkat. Karena tidak boleh keluar rumah, saya memanfaatkan untuk mencipta lagu,
karena saya sudah lama berencana untuk mencipta lagu rohani. Karena menciptakan lagu rohani serta menyanyikannya sambil memuji memuliakan Tuhan, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Sedang menciptakan lagu pop hanya menyenangkan hati manusia. Menciptakan lagu rohani dan menyanyikannya itu sudah memberitakan firman melalui nyanyian. Karena Yesus berfirman, pergilah beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Pada hari itu saat pendeta berkhotbah 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 6, firman itu sangat merasuk ke hati saya. Setiba saya di rumah, saya bertekad firman itu akan saya jadikan menjadi sebuah lagu. Lalu saya berdoa meminta bantuan Tuhan. Tuhan, berkatilah hati saya dan pakailah pikiran saya untuk merangkai syair firman itu serta dibungkus dengan melodi yang sangat indah. Puji Tuhan, satu hari lagu itu selesai. Dan itulah lagu rohani pertama saya yang saya ciptakan, yang saya beri judul Kasih Itu Sabar. Saya berpikir lagu ini agar sempurna harus diiringi dengan organ. Padahal pada saat itu basic saya hanya bermain gitar. Agar terlaksana lagu itu diiringi dengan organ, akhirnya saya beli organ. Setiap waktu lowong saya belajar dan terus belajar. Saya berprinsip tidak ada yang tidak bisa dilakukan asal terus berlatih dan selalu minta bantuan Tuhan. Saya belajar organ secara otodidak tanpa bantuan orang. Puji Tuhan, seluruh lagu-lagu yang saya ciptakan lebih kurang 75 buah lagu ada lagu pop dan kebanyakan lagu rohani. Semuanya ini saya sendiri yang membuat musiknya. Sekali mandi harus basah. Saya percaya yang mana usaha itu belum pernah dilakukan orang. Apa itu? Yaitu dia sendiri yang menciptakan syair lagunya. Kedua, dia sendiri yang membuat musik lagunya. Ketiga, dia sendiri yang mengaransemen musik dan lagunya. Keempat, dia sendiri yang menyanyikan lagu 1, 2, dan 3. Dan dia juga yang menyanyikan background. Belum pernah ada lakukan rekaman seperti itu. Bulan Agustus akan datang atau 3 bulan lagi, umur saya genap 80 tahun. Berarti lagu itu semua saya lakukan pada umur saya 78 dan 79. Karena itu sekitar 2 tahun yang lalu. Biasanya menurut istilah kedokteran, kalau sudah berumur 65 tahun ke atas, suara orang sudah berubah karena otot kita suaranya sudah kendor. Tapi suara saya puji Tuhan tetap stabil. Kesaksian ini saya ceritakan bukan bermuatan kesombongan, melainkan membuktikan Tuhan itu baik.
Tuhan itu hadir bila kita membutuhkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian saudara-saudaraku, terima kasih karena telah mau mendengarkan kesaksian saya yang panjang ini. Sekarang saatnya saya akan melantunkan lagu. Lagu ini juga adalah ciptaan saya, dan saya yang membuat musik. Kalau ada 1, 2, 3 saya sendiri, dan kalau lebih terang saya sendiri. Judul lagu ini adalah Tuhan Donganya.
kita menyampaikan persembahan. Tuhan jadikanlah kami berguna untuk melayani sesama manusia di seluruh dunia yang dalam kemiskinan dan kelaparan, penderitaan dan kesusahan. Tuhan, bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kasih sayang. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegiatan. Tuhan, jadikanlah aku Lebih ingin meliput daripada hidup, memahami daripada bahaya, mencintai daripada kesehatan.
karena kami telah menerima, maka kami memberi. Karena kami telah diampuni, maka harus mengampuni. Karena telah dikasihi, maka harus mengasihi. Supaya kami tetap kudus sampai kedatangan yang kedua kali. Amin. Mari kita bersama-sama, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Dia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian